Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kelas Gizi 3B akan menjelaskan mengenai nutrien-nutrien interaction mangan atau MN dan selenium atau SE. Tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas zat gizi mikro dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fatma Syahbanu, STP. Oke, untuk anggota kelompoknya kami ada dua anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Winda Novita Ramadan dengan 3 digit NPM terakhir 014 dan rekan saya Samita Aira dengan 3 digit NPM terakhir 035. Ada dua pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama ada interaksi zat gizi pada mangan atau MN. Di dalamnya kita akan membahas tentang mangan sebagai nutrisi, fungsi mangan di dalam tubuh. Selanjutnya ada interaksi zat gizi pada selenium atau SE. Sama seperti tadi, kita akan membahas selenium sebagai nutrisi dan fungsi selenium di dalam tubuh. Oke, untuk yang pertama adalah mangan. Mangan adalah trace elemen esensial yang diperlukan untuk metabolisme normal lipid, karbohidrat, dan protein melalui peran kofaktornya dalam enzim tertentu. Mangan juga terlibat dalam reproduksi dan pertumbuhan imunitas, homeostasis energi, pertahanan antioksidan, dan proses lainnya. Pada saat yang sama, asupan MN yang berlebihan dapat menyebabkan keracunan logam. Tablet multimineral mungkin mengandung 2 mg/mn. Oke, untuk fungsi mangan sebagai nutrisi, mangan berfungsi sebagai nutrisi yang berperan dalam proses kimia dalam tubuh. Asupan mangan menjadi kebutuhan wajib bagi tubuh kita. Ada beberapa sumber makanan yang mengandung mangan seperti kentang, teh hitam, kerang, kacang hazel, dan juga buncis. Mengonsumsi mangan sangat penting. Sumber makanan yang mengandung mangan mereka dibutuhkan untuk pemrosesan kolesterol, karbohidrat, protein, serta terlibat dalam pembentukan tulang. Oke, ada beberapa manfaat mangan di dalam tubuh kita. Yang pertama, untuk mencegah dan mengatasi defisiensi mangan. Yang kedua, mengoptimalkan proses metabolisme protein, karbohidrat, kolesterol, dan juga vitamin. Dan yang ketiga, untuk mendukung pertumbuhan anak yang mengalami kekurangan mangan di dalam tubuh, mendukung proses pembentukan tulang, membantu menurunkan resiko osteoporosis, mengatasi gejala anemia dan PMS, melindungi tubuh dari paparan radikal bebas, mengatasi peradangan di dalam tubuh, mengurangi frekuensi kejang epilepsi, menjaga kesehatan otak, dan juga membantu produksi hormon tiroid. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang interaksi mangan dengan zat gizi lain. Yang pertama itu adalah interaksi mangan dengan air. Kadar mangan pada perairan alami itu sekitar 0,2 mg per liter atau kurang. Kadar MN yang lebih besar dapat terjadi pada air tanah dan pada danau yang dalam. Jika dibiarkan di udara terbuka dan mendapat cukup oksigen, air dengan kadar mangan Mn2+ tinggi akan membentuk koloid karena terjadinya proses oksidasi Mn2+ menjadi Mn4+. Koloid ini mengalami presipititas membentuk warna coklat gelap sehingga air menjadi keruh. Dalam kondisi aerob, mangan dalam perairan terdapat dalam bentuk MnO2 dan pada dasar perairan tereduksi menjadi Mn2- atau dalam air yang kekurangan oksigen. Oleh karena itu, pemakaian air dari suatu sumber air sering ditemukan mangan dalam konsentrasi tinggi. Selanjutnya ada interaksi Mn dengan superoksidia dismutase. Superoksida dismutase atau superoksida dismutase SOD ditemukan dalam sitosol sel dan ekstraseluler serta tembaga dan zinc yang terikat pada SOD. Bentuk lain dalam mitokondria berikatan dengan mangan
SOD diasumsikan menjadi fungsi sebagai pelindung yang sangat penting. Untuk selanjutnya adalah interaksi Mn dengan Fe. Beberapa studi menunjukkan interaksi tertentu antara Mn dan Fe, terutama dalam keadaan defisiensi Fe secara khusus. Pemeriksaan bayi dengan defisiensi Fe mendeteksi peningkatan kadar Mn darah secara signifikan. Sedangkan terapi suplementasi Fe selama 1-6 bulan secara signifikan meningkatkan status Fe dan penurunan konsentrasi Mn. Data ini sesuai dengan hasil penelitian awal status Mn pada orang dewasa dan anak-anak dengan anemia defisiensi Fe. Konsentrasi Mn dalam darah secara signifikan lebih tinggi pada kelompok ferritin rendah baik pria maupun wanita dibandingkan dengan nilai kelompok ferritin normal. Secara khusus, kelompok ferritin rendah ditandai dengan peningkatan kadar Mn darah. Selain itu, ferritin serum adalah penentu utama kadar Mn darah. Hasil dari studi observasi menunjukkan sesuai dengan laporan kasus seorang anak perempuan berusia 5 tahun dengan mananganisme yang mengalami defisiensi Fe secara bersamaan, juga telah dibuktikan bahwa varian genetik dalam gen metabolisme Fe secara signifikan mengubah status Mn melalui pengaruhnya terhadap penyerapan, distribusi, dan ekskresi Mn. Boleh di next deh. Baik, selanjutnya ada interaksi Mn dengan metabolisme energi dan sintesis lemak. Metabolisme energi dan sintesis lemak mangan berperan sebagai kofaktor berbagai enzim yang membantu bermacam metabolisme enzim-enzim lain yang berkaitan dengan mangan juga berperan dalam sintesis uterus, pembentukan jaringan ikat dan juga tulang serta pencegahan peroksidasi lipidal oleh radial bebas akibat kekurangan mangan. Dan yang terakhir itu ada interaksi Mn dengan kobalt atau CO. Setelah dilakukan penelitian tentang absorpsi CO2 dan Mn2 pada humin hasil isolasi tanah gambut yang berasal dari desa selatan Pontianak, Kalimantan Barat. Aspek absorpsi yang dipelajari meliputi pengaruh pH ketika kinetika dan juga isoterm absorpsi CO2 dan Mn2 pada humin. Penelitian ini diawali dengan isolasi menggunakan metode ekstraksi alkali, pemurnian, dan juga penentuan kandungan gugus fungsional humin secara titrasi potensimetri. Studi kinetika absorpsi yang dilakukan dengan mempelajari pengaruh waktu interaksi CO2 dengan humin. Nah, fungsional OH fenolat ini pada mangan lebih cepat terabsorpsi dibandingkan dengan CO2. Boleh di next deh. Nah, selanjutnya itu adalah interaksi mangan dengan obat-obatan. Potensi interaksi obat terjadi ketika digunakan bersamaan dengan obat lain, sehingga dapat mengubah cara kerja obat. Sebagai akibatnya, obat tidak dapat bekerja dengan maksimal atau bahkan menimbulkan racun yang membahayakan dalam tubuh. Oleh sebab itu, pentingnya untuk mengetahui obat apa saja yang sedang Anda konsumsi dan beritahukan kepada dokter jenis obat yang sedang berinteraksi di dalam mangan. Itu ada beberapa macam. Yang pertama ada antibiotik golongan quinolon seperti ciprofloxacin, norfloxacin, enoxacin, dan sebagainya. Ini dapat menurunkan efektivitas antibiotik, berikan jeda minimal 1 jam setelah meminum antibiotik. Yang kedua itu ada antibiotik golongan tetraskilin. Contohnya itu ada demecloxacillin, minoxidil, dan juga tetraxilin. Menurunkan efektivitas antibiotik, berikan jeda setidaknya 2 jam sebelum atau 4 jam setelah minum antibiotik tersebut. Dan yang terakhir ada obat antiplascotik, itu adalah untuk meningkatkan efek samping obat. Baik, untuk selanjutnya adalah materi selenium yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, teman-teman, selanjutnya ada peran dan fungsi selenium. Selenium adalah mineral mikro yang merupakan bagian esensial enzim glutation peroksidase.
Selenium bekerja sama dengan vitamin E dalam perannya sebagai antioksidan. Selenium berperan serta dalam sistem enzim yang mencegah terjadinya radikal bebas dengan menurunkan konsentrasi peroksida di dalam sel. Sedangkan vitamin E itu menghalangi bekerjanya radikal bebas setelah terbentuk. Dengan demikian, konsumsi selenium dalam jumlah cukup menghemat penggunaan vitamin E. Selenium dan vitamin E itu melindungi membran dari kerusakan oksidatif, membantu reaksi oksigen dan hidrogen pada akhir rantai metabolisme, memindahkan ion melalui membran sel, dan membantu sintesis imunoglobulin dan ubiquinon. Selenium adalah trace mineral penting untuk menjaga kesehatan, tetapi hanya diperlukan dalam jumlah yang kecil. Selenium digabungkan ke dalam protein untuk memproduksi selenoprotein yang merupakan enzim antioksidan yang penting. Baik, selanjutnya ada manfaat selenium. Yang pertama, membantu mengurangi terjadinya beberapa jenis penyakit kanker tertentu dan meningkatkan fungsi hati secara normal. Yang kedua, membantu mengusir virus. Yang ketiga, menghindarkan penyakit jantung dan mineral beracun dan menetralisir alkohol, asap, dan beberapa jenis lemak. Selanjutnya yang keempat ada membantu meningkatkan keperkasaan pria. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan mata dan penglihatan, serta rambut dan kulit. Selenium merupakan salah satu mineral yang tergolong pada trace mineral karena keberadaannya dalam tubuh sangat sedikit atau jarang. Nah, baik, selanjutnya ada metabolisme selenium. Selenium ini masuk dalam tubuh manusia dalam dua bentuk, ialah bentuk anorganik dan bentuk organik. Terdiri dari selenometionin yang berasal dari pangan nabati dan selenositine yang berasal dari pangan hewani. Kedua bentuk ini menimbulkan implikasi berbeda pada bentuk selenium dalam jaringan. Dua macam selenoprotein ialah selenoprotein P dan GPX ekstraseluler diidentifikasikan keberadaannya dalam plasma. Keduanya mengandung selenocysteine dalam struktur dasarnya, sehingga diduga keduanya adalah bentuk transportasi selenium dalam plasma. Nah, mungkin teman-teman bisa dilihat ya gambar dari metabolisme selenium tersebut. Baik, selanjutnya ada homeostatis dari selenium itu diatur dalam mekanisme ekskresi. Apabila masukan selenium meningkat dari tingkat kurang ke cukup dan sebagian besar diabsorpsi dalam lumen usus, maka ekskresi selenium lewat urin itu ditingkatkan sebagai mekanisme utama homeostatis. Sedang bila masukan lebih tinggi lagi, maka ekskresi 97 lewat paru itu meningkat pula sebagai mekanisme sekunder homeostatis. Dalam kedua mekanisme tersebut, ekskresi sebagian besar dalam bentuk metil selenium, yang dikenal banyak macam selenoprotein pada manusia dan binatang. Di antaranya ialah glutathione peroksidase atau GPX yang terdiri dari GPX sel, GPX plasma, GPX fosfolipid, dan GPX gastrointestinal. Kesemuanya berfungsi sebagai enzim antioksidasi. Yang kedua, thioredoxin reduktase yang bergabung dengan thioredoxin meregenerasi beberapa sistem antioksidan. Dan yang ketiga ada iodotironin deiodinase dalam 3 tipe, ada 1, 2, dan 3. Kesemuanya berperan dalam metabolisme yodium dalam katalisasi deionasi tiroksin. Dan yang keempat adalah selenoprotein P, fungsinya belum jelas, diduga dalam proses antioksidasi dalam sel endotel. Dan yang kelima ada selenoprotein W yang diduga berperan dalam metabolisme otot. Dan yang terakhir ada selenopopat sintetase yang berperan dalam perubahan selenocysteine yang menjadi selenoprotein. Bisa dilihat juga gambar prosesnya teman-teman di atas. Baik, selanjutnya ada interaksi selenium di dalam tubuh. Interaksi selenium yang pertama yaitu interaksi selenium dengan iodium. Sebagian besar peneliti menyatakan adanya interaksi yang signifikan antara
selenium dan yodium. Beberapa peneliti menyatakan bahwa interaksi selenium dengan yodium itu melibatkan pula zat gizi mikro lain, yang termasuk Fe atau zat besi, Cu atau tembaga, dan Zn itu atau zinc. Secara hipotetik, interaksi antara dua atau lebih zat gizi, terutama zat gizi mikro, dapat terjadi di berbagai tingkatan, mulai pada tingkat ketersediaan dalam tanah, air, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di wilayah tertentu dalam proses absorpsi dan yang utama dalam proses metabolisme. Selenometionin yang berasal dari pangan hewani itu hampir diserap seluruhnya. Sedang absorpsi selenocysteine dari pangan nabati itu dipengaruhi oleh substansi lain di luar selenium. Namun tidak dipengaruhi profil selenium dan zat gizi mikro lain dalam tubuh manusia. Sementara itu, absorpsi yodium adalah juga pasif, dalam arti semua bentuk yang dikonsumsi akan diserap secara cepat dalam momen usus. Selanjutnya, kelebihan masukan yodium dikeluarkan melalui urin, sehingga mekanisme absorpsi juga bukan bagian utama dari homeostatis yodium dalam tubuh. Mekanisme ini merupakan sistem kompensatoris tubuh untuk mempertahankan level T3 dalam tubuh. Bila yodium tidak tersedia cukup, maka tubuh meningkatkan produksi enzim ini beberapa kali atau belasan kali bila tersedia selenium dan protein yang cukup. Akibatnya terjadi peningkatan konversi T4 T3 yang juga akan meningkatkan konversi T3 dan T2, yang pada gilirannya memperburuk keadaan hipertiroidisme sendiri. Salah satu selenoprotein yang juga penting dalam interaksi dengan metabolisme yodium ialah glutathione peroksidase atau GPX sebagai antioksidan utama dalam tubuh manusia dan hewan. Baik, yang kedua adalah interaksi selenium dengan vitamin E. Dalam nutrisi mineral itu dikatakan bahwa sesungguhnya vitamin E dan mineral selenium itu mempunyai keterkaitan atau sinergisme fungsi yang erat dalam tubuh, walaupun perannya dalam tubuh terpisah. Keracunan mineral Se cukup berbahaya dalam tubuh, karena pada dasarnya mineral ini memang digolongkan pada mineral toksik. Maka salah satu peluang untuk mengantisipasi dampak negatif dari mineral ini adalah menggunakan vitamin E. Fungsi dari vitamin E yakni dapat mengurangi kebutuhan mineral Se dengan cara mempertahankan mineral Se dalam tubuh sehingga dapat mengatasi kekurangan Se. Selain itu juga, vitamin E dapat mencegah terjadinya rantai otot oksidasi yang reaktif dalam membran lipid, oleh karenanya menghambat produksi hidroperoksida sehingga menyebabkan keracunan. Sebab fungsi selenium yakni sebagai bagian integral dari sistem enzim glutathione peroksidase yang merubah bentuk reaksi glutanin menjadi bentuk oksidasi glutathione dan pada waktu bersamaan merusak peroksida dengan cara mengkonversi peroksida menjadi bentuk alkohol yang tidak berbahaya. Reaksi inilah yang sangat penting untuk mencegah terjadinya peroksida terhadap asam-asam lemak tak jenuh atau kolesterol jahat sehingga terbentuklah sel busa yang apabila masuk ke dalam pembuluh darah ke arah jantung akan menimbulkan penyakit jantung koroner. Bartavai et al. Tahun 1998 itu mengemukakan bahwa vitamin E dan mineral selenium tidak efektif apabila diberikan secara sendiri-sendiri, karena vitamin E dan selenium itu mempunyai aktivitas yang sinergetik dalam tubuh. Lebih lanjut, itu Meidani tahun 1995 mengemukakan bahwa vitamin E sangat efektif memutuskan rantai lemak yang dapat dilarutkan oleh antioksidan dalam membran, sedangkan selenium esensial sebagai kofaktor dari glutathione peroksidase. Nah, baik, selanjutnya ada selenium sebagai nutrisi. Ironisnya hingga kurang lebih 40 tahun lalu, selenium hanya dikenal sebagai racun. Sekarang diketahui bahwa selenium sangat penting untuk fungsi normal dari banyak sistem tubuh dan kekurangan selenium dapat berdampak buruk pada sistem ini. Selenium dapat berperan sebagai faktor pertumbuhan, memiliki sifat antioksidan dan anti kanker yang kuat, dan mendukung homeostatis hormon tiroid normal, kekebalan, dan kesuburan.
Pengakuan peran selenium dalam kesehatan itu telah mendorong tanggapan di seluruh dunia. Status selenium di Cina dan Eropa Utara itu cukup rendah, sehingga uji coba suplementasi selenium secara nasional sedang dilakukan. Finlandia telah melambagakan suplemen selenium dalam pupuknya, dan Swedia telah bereksperimen dengan menambahkan selenium ke dalam danaunya. Banyak negara berusaha memperkenalkan sumber makanan impor dengan kandungan selenium yang lebih tinggi ke dalam makanan mereka. Nah, selanjutnya teman-teman ada asupan selenium yang direkomendasikan. Standar tingkat asupan selenium yang direkomendasikan masih diperdebatkan. Untuk ulasan lengkap, lihat Rayman, asupan nutrisi referensi Inggris atau RNI adalah 75 mikrogram per hari untuk pria dan 60 mikrogram per hari untuk wanita. Telah ditentukan sebagai asupan diyakini diperlukan untuk memaksimalkan aktivitas selenoenzim GPX antioksidan dalam plasma. Tunjangan diet yang direkomendasikan Amerika atau RDA itu ditetapkan pada 55 mikrogram per hari untuk pria dan wanita. Itu didasarkan pada penyelidikan asupan selenium yang diperlukan untuk mencapai konsentrasi dataran tinggi GPX plasma. Kelompok pakar WHO atau FAO atau IAEA merekomendasikan tingkat asupan hanya 40 mikrogram per hari untuk pria dan 30 mikrogram per hari untuk wanita, dengan asumsi hanya diperlukan 2/3 dari ekspresi penuh aktivitas GPX. Nah, selanjutnya ada zat selenium dan kesehatan. Yang pertama, sumber dan kecukupan selenium yang dianjurkan mineral selenium merupakan trace mineral yang kebutuhannya dalam tubuh sangat sedikit. Sehingga RDA itu merekomendasikan bahwa dalam makanan yang dikonsumsi hanya mengandung 70 mikrogram untuk pria dan 55 mikrogram untuk wanita per hari. Apabila takarannya melebihi 3-5 kali lebih besar dari yang direkomendasikan oleh RDA, maka akan mengakibatkan keracunan selenium di dalam tubuh. Yang kedua, ada kekurangan selenium. Kekurangan selenium pada manusia karena makanan yang dikonsumsi belum banyak diketahui. Tetapi pada tahun 1979, para ahli dari Cina melaporkan hubungan antara status selenium tubuh dengan penyakit kesan, di mana terjadi kardiomiopati atau degenerasi otot jantung yang terutama terlihat pada anak-anak dan perempuan dewasa. Kesan adalah nama sebuah provinsi di Cina. Penyakit Kesan-Beck pada anak remaja itu menyebabkan rasa kaku, pembengkakan, dan rasa sakit pada sendi jari-jari yang diikuti oleh osteoartritis secara umum yang terutama dirasakan pada siku, lutut, dan pergelangan kaki. Selanjutnya ada defisiensi selenium juga menghambat deiodinasi tiroksin yang menjadi triodotironin sehingga dalam sirkulasi darah kadar triodotironin rendah, sedangkan kadar tiroksinnya itu tinggi. Apabila defisiensi selenium ini dialami ibu hamil, terutama pada awal kehamilan, maka kebutuhan hormon tiroid janin tidak terpenuhi karena transport triodotironin dari ibu janin berkurang. Sedangkan janin mampu mensekresi hormon tiroid sekitar minggu ke-20 atau ke-22 dari umur kehamilan. Selanjutnya ada kelebihan selenium. Kelebihan selenium dapat menimbulkan efek yang sangat berbahaya, yang bisa diakibatkan karena mengkonsumsi tambahan selenium yang tidak diresepkan oleh dokter sebanyak 5-50 mg per hari. Dosis tinggi selenium itu adalah 1 mg per hari yang menyebabkan muntah-muntah, diare, rambut dan kuku rontok, serta luka pada kulit dan sistem saraf. Lee et al. Tahun 1995 melaporkan bahwa kadar selenium yang tinggi saat kehamilan itu menyebabkan janin terluka. Walaupun dasar biokimia toksisitas selenium belum diketahui. Penelitian Webster tahun 1979 terhadap hewan percobaan menunjukkan bahwa kadar selenium yang tinggi itu menurunkan fungsi reproduksi hewan tersebut. Pemberian 20 ppm selenium dalam diet pada mencit mengganggu pertumbuhan janin. Baik, kesimpulannya itu adalah interaksi zat gizi mangan dan selenium sangat banyak berkaitan dengan zat gizi lainnya. Pada interaksi zat gizi mangan diantaranya berkaitan dengan logam mangan dalam air,
interaksi mangan dan Fe, interaksi mangan dengan superoksia dismutase, interaksi mangan dengan metabolisme energi dan sintesis lemak, dan interaksi mangan dengan kobalt atau CO, dan yang terakhir interaksi mangan dengan obat-obatan. Sedangkan pada interaksi zat gizi selenium diantaranya berkaitan dengan interaksi selenium dan iodium, serta interaksi selenium dan vitamin E. Seperti yang sudah disebutkan, maka interaksi zat gizi mangan dan selenium ini memiliki kaitan dengan zat gizi lainnya, di mana selenium ini bekerja sama dengan vitamin E dalam perannya sebagai antioksidan. Selenium berperan serta dalam sistem enzim yang mencegah terjadinya radikal bebas dengan menurunkan konsentrasi peroksida di dalam sel. Sedangkan vitamin E itu menghalangi bekerjanya radikal bebas setelah terbentuk. Dengan demikian, konsumsi selenium dalam jumlah cukup itu menghemat penggunaan vitamin E. Pada mangan juga terlibat dalam reproduksi dan pertumbuhan, imunitas, homeostatis energi, pertahanan antioksidan, dan proses lainnya. Pada saat yang sama, asupan mangan yang berlebihan dapat menyebabkan keracunan logam. Mungkin saya serahkan kembali kepada teman saya. Baik, terima kasih Teh Samita. Untuk selanjutnya, teman-teman, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk mencari materi terhadap interaksi mangan dan juga interaksi selenium. Mungkin boleh di next slide, Teh? Oke, mungkin itu saja ya Teh yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami dari kelompok 12 kelas Gizi 3B izin pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.